Sebelum nonton video ini, klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat selalu. Dan pada hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi surat dinas. Karena minggu lalu itu sudah Ibu paparkan tentang surat pribadi, jadi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang surat dinas. Mohon kalian simak baik-baik apa yang akan Ibu jelaskan, dan jika ada hal penting harap kalian catat. Selamat menyaksikan. Menulis surat dinas. Nah, berikut ada contoh surat dinas. Di sini isinya tentang permintaan izin untuk pelaksanaan sebuah kegiatan. Bisa kalian baca masing-masing contoh surat dinasnya. Jadi di bagian atas sekali itu adalah kop surat. Kop surat itu kepala surat, isinya nama, organisasi, sekolah, dan alamat. Nah, di bagian bawah sebelah kiri itu nomor, lampiran, dan perihal. Nah, di sini Ibu ada kesalahan sedikit. Dalam penulisan tanggalnya itu seharusnya letaknya di sebelah kanan paling atas. Di bawah kop surat dia sejajar dengan nomor, tapi nomor sebelah kiri dan tanggal penulisan surat itu harusnya di pojok sebelah kanan. Nah, di bawahnya itu alamat yang dituju, itu kepala desa, itu alamatnya Jalan Rowoseneng, Kandangan. Di bawahnya lagi itu isi suratnya, dan setelah itu ada nama pengirim, jabatannya itu ketua dan kepala sekolah. Di bawahnya tanda tangan, setelah itu nama jelas. Nama jelas itu nama lengkap, nama panjang, dan tembusan. Tembusan itu orang yang menerima surat ini selain orang yang dituju dalam penulisan surat ini. Jadi di sini tembusannya itu Kepala Kepolisian Sektor Kandangan. Selanjutnya bagian-bagian surat. Perhatikan. Nah, yang pertama itu kepala surat, yang kedua itu tanggal surat, yang ketiga itu nomor, lampiran, perihal. Setelah itu ada alamat surat, di bawah nomor tadi salam pembuka, terus isi, ada juga salam penutup, jabatan, tanda tangan, dan nama terang atau nama jelas. Di bawahnya lagi ada tembusan. Surat dinas. Nah, apa itu surat dinas? Minggu lalu sudah Ibu jelaskan mengenai surat pribadi. Surat pribadi itu surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi, yang sifatnya pribadi. Sedangkan surat dinas itu adalah surat yang berhubungan dengan kedinasan dan bersifat resmi. Nah, isinya itu masalah kedinasan, harus singkat, padat, dan hormat. Nah, bahasa yang digunakan dalam surat dinas yaitu bahasa baku dan formal. Bahasa baku di sini itu bahasa Indonesia yang baik dan benar, beda dengan bahasa surat pribadi kemarin. Surat pribadi kemarin itu menggunakan bahasa santai tapi masih bersifat santun dan sopan. Sedangkan surat dinas itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya kepala surat. Nah, di bawah ini ada contoh kepala surat. Tadi sudah Ibu jelaskan itu nama organisasi yang menulis surat, organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Terus nama sekolah yang mengirim itu SMP Negeri 2 Kandangan. Selanjutnya itu alamat. Nah, ketiga hal ini merupakan isi dari kepala surat atau biasa yang dikenal dengan kop surat. Selanjutnya tanggal surat. Nah, tanggal surat itu letaknya di bawah kepala surat sejajar dengan nomor. Letaknya di sebelah pojok kanan. Tadi sudah Ibu jelaskan juga, cuma di contoh pertama itu ada kesalahan penulisan. Selanjutnya nomor surat, lampiran, dan perihal. Nah, nomor lampiran
hal atau perihal. Hal atau perihal itu sama. Itu maksudnya tujuan suratnya itu tentang apa? Apakah permohonan izin kah? Atau ucapan terima kasih kah? Atau surat undangan kah? Nah, itu ditulis di bagian hal atau perihal. Nah, nomor surat 031 itu merupakan nomor keluarnya surat. Berarti nomor surat yang dicontoh ini adalah nomor surat yang ke-31 yang sudah dikeluarkan. Nah, garis miringnya itu adalah OSIS yang menulis atau yang mengirim surat. Selanjutnya itu nama sekolah yang menaungi SMP 2. Dan selanjutnya lagi garis miringnya itu 2020 itu tahun kapan surat itu dikeluarkan. Lanjut, alamat surat. Nah, alamat suratnya itu letaknya di bawah nomor perihal dan lampiran tadi. Jadi ini contoh penulisan alamat surat. Selanjutnya salam pembuka. Nah, salam pembuka itu biasa yang digunakan dalam surat resmi atau surat dinas yaitu kata dengan hormat. Nah, untuk penulisannya kalian bisa lihat contoh dengan hormat koma, kalian bisa tulis kalimat selanjutnya di bawah, atau di bagian keduanya dengan hormat koma, kalian bisa langsung tulis di sampingnya. Selanjutnya isi surat. Nah, dalam isi surat terdapat bagian pembuka, inti surat, dan penutup. Nah, ini contoh bagian isi surat. Nah, inti dari surat ini yaitu tentang permohonan izin untuk melaksanakan sebuah kegiatan. Nah, kalian bisa lihat itu contoh penulisannya bagaimana. Terus kalimat penutupnya itu atas perhatian dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya salam penutup. Nah, salam penutup itu biasa yang digunakan itu hormat kami. Dalam surat resmi itu menggunakan hormat kami. Tidak lupa itu ada tanda koma setelahnya. Terus di bawahnya itu jabatan. Entah dia ketua kah, sekretaris kah, atau bendahara, itu jabatan namanya. Di bawah jabatan itu isinya adalah tanda tangan. Nah, tanda tangan ini, setelah tanda tangan ini yaitu nama penulis surat, nama terang. Nama terang ini sama juga dengan nama jelas, nama yang lengkap. Selanjutnya tembusan. Nah, tembusan itu sudah Ibu jelaskan tadi. Yang dimaksud tembusan di sini adalah orang yang ikut menerima surat yang dikirim. Jadi, jika di alamat tadi yang dikirim adalah kepala sekolah, nah tembusan ini adalah orang-orang siapa saja yang ikut menerima surat yang dikirimi tersebut. Nah, di sini kan ketua komite sekolah. Berarti ketua komite juga menerima surat yang sama yang diterima oleh kepala sekolah. Sebelum Ibu akhiri, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu alamat surat itu tidak diawali dengan kata kepada. Tadi itu ditulis, dalam contoh itu ditulis yang terhormat atau YTH. Jadi tidak perlu ada kata kepada YTH. Kepadanya itu tidak boleh digunakan. Nah, yang kedua, pada penulisan tanggal surat itu nama bulan itu tidak boleh menggunakan angka, harus menggunakan huruf. Tahun juga harus ditulis dengan lengkap, tidak boleh disingkat. Misalnya 02 tanda petik di atas, itu tidak boleh disingkat. Dan di penulisan tanggal, bulan, dan tahun itu diakhiri, tidak boleh ada tanda titiknya ya, tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya yang ketiga itu alamat surat itu tidak perlu diawali kata saudara, saudari, bapak, atau ibu jika diikuti jabatan. Jadi langsung saja
Surat itu ditujukan untuk siapa? Apakah kepala sekolah? Tidak perlu lagi bapak kepala sekolah ya, tidak perlu menggunakan kata bapak, atau ibu kepala sekolah, itu tidak perlu, langsung saja jabatannya kepala sekolah atau kepala dinas. Nah, itu contohnya ya, tidak perlu lagi menggunakan kata saudara, saudari, bapak, atau ibu. Yang keempat, nomor, lampiran, dan perihal atau hal itu tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Nah, tidak boleh diakhiri dengan tanda titik, itu harus kalian ingat. Nah, selanjutnya salam pembuka dan salam penutup itu harus diakhiri dengan tanda koma di akhirnya. Hormat kami, salam hormat, koma. Hormat kami, koma. Itu harus ada tanda koma. Selanjutnya yang keenam itu nama yang bertanda tangan itu tidak perlu ditulis dengan huruf kapital semua. Cukup huruf kapitalnya itu berada di depannya saja. Misalnya Sanusi Anwar. Jadi S-nya saja dan A-nya saja yang ditulis dengan huruf besar. Tidak perlu semuanya ditulis dengan huruf kapital. Tidak perlu juga diberi tanda kurung. Di nama itu tidak perlu diberi tanda kurung dan garis bawahi. Nah, beberapa hal itu perlu kalian ingat. Baik, sekian saja penjelasan dari Ibu. Selamat belajar anak-anak. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.